Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Daryanto ingin menjelaskan tentang bootstrap yang sudah kita buat di kelompok saya. Di sini ada untuk indeksnya buat tampilan awal. Di sini ada navigation bar. Di navigation bar ada beranda, kemudian berita, kontak, kemudian untuk login. Kemudian di sini ada kontainer juga, kontainer untuk menampilkan atau mengisi seperti berita dan informasi terkini. Kemudian ada footer untuk apa ya jenisnya ya, apa lagi bang? Copyright untuk copyright. Kemudian di sini ada koneksi PHP untuk menyambungkan database ke localhost PHP. Kemudian kontak di sini untuk panel kontak untuk aduan lebih tepatnya. Di kontak masih ada navigation bar untuk kembali ke beranda awal, kemudian untuk menuju ke berita. Kemudian ada kontainer untuk mengisi info pemerintah, kemudian aduan. Aduan ini nanti bakal nyambung ke database, dan kita di sini pakai nyambung ke via WhatsApp. Aku langsung contohkan saja sebagai contoh saja. Langsung dipindahkan ke WhatsApp, diarahkan ke WhatsApp. Jadi ini langsung kita kirim. Kemudian kayak gini ya bang, itu untuk kontak. Kemudian reset admin ini untuk mereset admin, segala data admin yang bisa diakses oleh admin, untuk menambahkan mungkin atau barangkali lupa password user. Kemudian semua aset di sini bisa di reset. Kemudian masuk ke semua berita, ini masuk di sini di navbar, kemudian berita. Di sini langsung menuju ke semua berita yang ada di website pemerintahan kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haldi. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan dengan saya Muhammad Haldi Java Putra di proyek pemerintahan Kota Maju ini. NIM saya 23010101. Di sini saya menjelaskan di bagian kategori berita. Melanjutkan yaitu di kategori berita, di sini ada koneksi, terus di sini ada gambar pad-nya, pad directory foldernya, yaitu di upload berita default news PNG. Kemudian di sini beritanya terdapat kategori, kita bisa mengeklik beritanya. Nah, di sini kita bisa mengklik kategori beritanya, ada di sini. Kita bisa tinggal klik ingin kemana aja. Kategorinya ada ekonomi dan PNKM, infrastruktur dan lingkungan, pemerintahan, sosial budaya. Di sini bisa pindah-pindah kategori juga. Dan kemudian di sini ada detail berita juga ada di sini. Di detail berita ini yaitu menggunakan Slack
untuk menyambungkan ke koneksi berita lainnya yang ketika ada berita yang berhubungan, dan berita di sini bisa dibaca selengkapnya, yaitu di sini ada foto juga, terus ada isi, dan di sini juga ada jam dan dipublikasikan oleh siapa. Nah, di sini ada slugnya juga untuk menautkan antar kategori berita. Kemudian di sini ada check season. Nah, check season di sini untuk mereset loginnya, dalam arti dia bisa logout otomatis, dan dia bisa mengecek siapa yang login. Di sini ada user ID, username, nama lengkap, user role. Nanti dia akan kedetek siapa yang ID yang login saat ini yang terhubung. Kemudian clear session ini untuk membersihkan cache sesi login tersebut. Kemudian bisa dilanjutkan untuk novel di bagian kontrol panel adminnya. Lalu kita lanjut ke admin. Nama saya Naval Azaria, NIM saya 230101026. Saya akan melanjutkan di bagian admin. Yang pertama di sini sudah dibuatkan admin panel yang berisi dari mulai berita, kategori, login, dan sampai siapapun itu yang ada di admin panel. Kita coba login aja. Saya sebagai admin utama. Nah, di sini kita bisa memanajemen beritanya seperti yang udah dijelaskan di awal tadi. Ada banyak berita yang sudah dipublish maupun yang di sini ada statusnya juga, bisa di draft dulu kalau belum dipublish. Terus juga ada lengkap, jadi kayak dari mulai penulis, kategori, terus sampai tanggal publishnya tuh kapan. Itu juga bisa dihapus sampai bisa diedit seperti ini. Lanjut ke kategori berita. Nggak usah sih, nggak usah sih. Ke manajemen pengguna di sini, jadi siapa aja yang punya user sama password yang login di sini bisa dicek dan juga bisa diganti passwordnya. Nah, cuman kalau ganti password yang ada di sini nggak bisa lewat langsung dari database karena dia bentuknya hash, jadi kita harus gantinya lewat sini, dua ini, terus logout. Terus di sini ada aset, mukanya ini aset-aset yang kita pakai di bagian laman berita ini, mulai dari UMKM, digitalization. Ya, kemudian kita masuk ke mencoba mengedit berita di sini ya. Kita masuk ke manajemen berita, kemudian kita memilih aksi, yaitu kita coba untuk mengedit. Semisal kita ingin merubahnya, kategorinya kita masukin ke ekonomi global, kemudian judulnya kita masukin kayak gini aja. Kita coba klik update, kemudian berita di sini sudah terupdate. Lalu kita refresh, kemudian di sini juga sudah terrefresh ya. Kemudian di sini juga detail beritanya sudah di refresh, sudah diupdate juga oleh administrator utama. Berarti sudah berfungsi.
Kemudian kita coba refresh di database juga sudah terkoneksi, yaitu sudah terganti semuanya. Kemudian kita masuk ke kategori berita juga. Misal kita ingin memilih auksi, kita misal kepengen mengupdate yang nama kategori, misal kita ekonomi atau global, ekonomi dan global kita ganti saja hanya ekonomi, kita ganti saja ke D. Maka di sini sudah terupdate, yaitu slagnya hanya ekonomi saja. Kemudian kita refresh ke websitenya, kemudian kita masuk ke kategori. Nah, di sini hanya sudah terupdate, yaitu ekonomi saja. Dan di sini deskripsinya juga sudah terupdate, yaitu di ekonomi. Kemudian kita masuk ke kategori berita, yaitu di sini sudah ekonomi hanya ekonomi saja. Kemudian deskripsinya juga sudah berganti, yaitu D, sesuai apa yang kita ganti di control panel. Oke, sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.